lu nggak ada manpower, gimana lu bisa kembangkan timnya kamu gitu. Makanya itu tadi ada lapor ya, yang laporan produksi itu ada yang cuma 1 lembar, ada yang sampai 5 lembar, ada sampai 10 lembar. Itu tergantung dari timnya itu seberapa banyak. Tapi kalau timnya kita cuma berlima, ditarik pun 5 tahun, ya 1 lembar selesai gitu. Ada ya? Nah, tapi kalau kita banyak manpowernya, ini enak nanti kita godoknya. Nanti kita akan bisa evaluasi sebenarnya kita kurangnya di mana. Oke, jadi produksi tahun lalu tentu masih fresh banget di pikiran kita. Tadi ada beberapa teman leader mengatakan, rupanya udah banyak ya leader saya apa, ide saya udah nggak saya lupakan gitu. Jujur kita pun geli-geli lihatnya. Ini kawan kemana hilang dia ya, muntaber gitu ya. Karena cerita di bisnis asuransi itu 4 tahun itu udah bisa berubah antara ini ya 360 derajat, timnya kita bisa berubah total gitu. Tapi kalau kita bisa mempertahankan sebagaimana yang diajarkan oleh Pak Tan Hor sebagai mentornya kita, coaching kita di First ya, itu sebenarnya bagus. Kenapa? Tipe agent kan ada 3 tipe ya. Ada tipe yang start, yang nggak diapa-apain, mereka yang telepon kita, mereka yang nanya-nanya kita. Ada tipe average yang memang kita harus sering senantiasa kita coaching, monitoring, motivasi, baru jalan. Ada satu tipe lagi, tipe dog namanya. Itu ya sering PHP, suruh ikut training, nggak pernah mau muncul gitu. Tapi apapun ceritanya kita harus bisa meretain seluruh agent kita. Gunakan dong yang namanya adminnya kita, sekretarisnya kita. Contoh dari segi lisensi jangan kita kerjakan lagi teman-teman, serahkan aja ke admin. Nanti ya teman-teman ya. Jadi MAPA itu mengajarkan kita selain kita pintar masukin sebagai FLC, walaupun pendapat satu lot sama sekali tidak ke satu lot, dia juga mengajarkan kita bagaimana kita bisa mempertahankan agent itu. Karena itu semua adalah sumber penghasilan kita. Ya, kita dari sisi bisnis kita tentu melihatnya seperti itu. Oke, nah berapa total AA teman-teman? Jadi nanti saya pandu teman-teman, itu tadi sudah ada 1 lembar kertas yang berwarna ya. Oke, kita isi dulu dari yang paling atas. Itu ada namanya 4 tahun ya, ada 1 tabel ya. Oke, kita isi aja yang tahun 2022 ya, 2022. Nah, nanti kalau sudah isi baru kita, rupanya saya lemahnya di ini gitu. Oke, 2022 nampak ya, kotak boleh ada 1 lembar nggak untuk saya pegang? Oke, yang paling atas teman-teman ya. Oke, kolom yang paling bawah 2002 nampak ya, kotak putih. Nah, itu teman-teman kan udah disajikan laporan produksi untuk 4 tahun terakhir. Buka aja yang 2022. Saya juga sudah rampungkan kepada teman-teman. Nampak kan? Di akhir laporan produksi 2022 kan ada tuh yang saya cetak 2022 total case-nya berapa kan? Ada kan? Nah, tinggal pindahkan ya teman-teman ya. Ada skill berapa? Kemudian apa lagi diminta? Kotak api, ada juga tersedia kan? Kita kerjakan 1 tahun dulu, jadi teman-teman tahu nanti rupanya kita lemahnya di sini. New recruit cara lihatnya itu tinggal lihat join date. Laporan produksi kita itu kan nampak join date. Berarti total lah ya? Ya apa-apa, new recruit namanya. Tapi nggak ada di sini buat harus ingat sendiri. Boleh nggak? Boleh diingat sendiri. Jadi kalau dia nggak pecah telur, teman-teman ingat sendiri aja berapa yang sudah direkrut, diisikan aja. Berarti total Pak. Oke? Udah nyampe kolom D. Karena saya targetnya 1 jam selesai teman-teman. Langsung aja langsung. Kita mulai dari yang paling bawah 2022. Total agent dari Blue Force. Oke, sorry. Jadi masuk Blue Force, menu hamburger, kemudian klik wajah kita, nama kita. Ya, total agent kita nampak di Blue Force. Silakan login ya teman-teman. Vivi ada peringkat yang baru nggak ya? Ini kan udah ada. Nggak peringkat yang baru ya? Jadi ada beberapa. Si Nelly udah ada? Sudah. Lagi Jadi total api udah direkapkan juga ya, tinggal masukkan. Pokoknya isi 2022 dulu. Total api ya.
Ayo, total api yang di bawah ini kan satu semua ya? Iya ada, itu di paling bawah, total paling bawah. Berarti yang diambil total semua ya? Ya, total semua tinggal masukkan. New recruit itu lihat di daftar ini kan ada nama John Deere atau yang belum satu lagi nggak boleh dimasukkan. Iya, diri sendiri termasuk agent ya. Kita kerjakan tabel pertama dulu ya, jangan lupa. Diam dulu ya. Diam dulu. Jadi kita mengisi total unit ya, bukan pribadi. Kita lagi meeting leader nih. Jadi yang bisa isi semua unit. Ya, total agent kalau di full cost nampak ada 10 orang, berarti termasuk diri kita. Ya. Pak, kalau nggak aktif itu Nggak bisa ya, teman-teman harus terminate dia kalau dia nggak muncul. Iyalah. Nggak apa-apa, nanti kita ada catatan tersendiri. Pokoknya udah selesai. ABCD udah selesai. Oke, kalau ABCD udah, kita masuk kolom E. Activity ratio. Activity ratio itu adalah hasil dari C dibagi A. Oh, udah ada rumus ya. C bagi A. Bagi E ya. Bagi 41. 1. Kalau yang rajin mau langsung kerjakan dari 2019 boleh juga ya. Tapi saya berharap kerjakan dulu 1 tahun. Jangan langsung hajar semua. Sama Irama. Kalau udah selesai yang 2022 boleh lanjut 2021, 2020. Tapi saya ingin Semua kan lagi kan? Jumlah AA berarti aktif aja kan, yang ada jual kan. jadi kalau tahun 2021 itu kayaknya sih susah kita tahu. Susah kita tahu karena kita nggak mencatat. Oke, kita kerjakan 2022 dulu ya. Saya nggak layani yang tahun-tahun sebelumnya. Oke. Total agent bisa didapatkan di full cost ya. Kita kerjakan hanya tahun 2022 dulu biar satu tempat. Semua di full cost itu ada. Oke. Kalau activity ratio sudah didapatkan, baru kita kerjakan rata-rata case per agent. Jadi kita coba buat satu goal setting yang dengan versinya ini ya, world class agency ya. World class agency itu ya pencapaian itu wajib, cuman kualitasnya itu yang kita butuh dari tahun ke tahun itu harus bertumbuh. Nanti itu ada indikatornya, apa yang menjadi KPI yang membuat agensi kita itu bertumbuh. Oke, saya periksa ya. Yang nggak menyelesaikan nanti nggak dikasih bot ya. Ya nanti kalau nggak kerjakan nggak dikasih bot ya. Ya kerjakan. Yang naik perut itu tinggal lihat yang 2022. Kemudian ada juga yang jadi cara lihat total agent itu ada di menu hamburger, klik nama kita. Oke, mantap ya. Rata-rata API per case itu ada yang 20 juta. Itu menunjukkan pasar.
menunjukkan timnya kita itu pasarnya pasar yang menengah atau menengah ke atas atau pasar menengah ke bawah. Oke ya. Ya kerjakan dulu, fokus yang 2022. Kalau total agent yang tahun 2021 kan nggak tersedia di Qfos. Kira-kira aja ada nggak tambah berapa orang dikurangi aja. Harus selesai 1 tahun dulu ya, karena saya mau mengevaluasinya teman-teman. Karena ini penting. Buat cincin lah, pas lah ya. Mulai. Nah ini. Pas lah dari Berarti 11 per 31. Walau tuh lebih ya. Aduh, kasih sih. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Harus selesai 1 tahun. 5 menit. Ya 5 menit ya cepat ya. Saya kasih kumpul. Jadi siap nggak siap harus kumpul, betul. Oke, teman-teman kalau mau gampang, total agent yang tahun-tahun sebelumnya kalau mau pukul rata, ikut aja yang tahun ini. Boleh juga ya. Jadi ya diisi dulu. Jadi 21 ke atas, 2 kota ya? Mau buat silakan, dibuat aja lah. Karena itu biar nampak sebenarnya KPI kita itu belum melonggeng yang pengen apa.
2021. Jadi total agent 2021 kan nggak ada di Pivos kan? Kita anggap aja total agentnya sama persis yang tahun ini. Oh gini aja yuk. Kan ada AA kan Lagi COVID ini. NAA dikurangi. Bisa juga dikurangi NAA. Kan nampak ya di laporan produksi yang join tahun 2021 itu harus di tahun 2022 kan nampak itu yang join tahun 2021 itu dikurangi aja dari total agent kita di 2021 itu yaitu Ini udah pulang gimana enggak kan? Akan dong. oke. Ada yang belum siap 2025? New recruit ada di laporan produksi ya. Nampak itu join date-nya kapan? Apa ya? Itu kode mana lo total legend dari Pivos total legend kan oke jadi sebelumnya lancai kan untuk ini saca beda lagi cepet karena ini kerja kan mau terminate aja nih pak jadi juga tetap nah ini kan kena tambah segala Jadi agent aktif di tahun tertentu adalah agent yang menghasilkan minimum 1 case. Itu udah langsung agent aktif. kalau zaman dulu kan nggak ada terminate agent jadi total agentnya yang 2019 itu nggak usah cek lagi pakai aja angka yang sama misalnya ini kan agentnya dia total agent di 2022 nah kita ada rekrut berapa yang baru di sini kita jual di sini angkanya misalnya 2022 ada rekrut baru berapa? 2 sekarang ini di sini 9 hasil total agentnya oh di 21 Oh ini. itu 21 tadi itu kostar. Nah jadi tahun berikutnya itu adalah 19 tahun ini ada tambah 2. Ya kalau zaman dulu itu semua agentnya ada bayar ini. Nah kalau ini ada itu apa ini? Jadi aku Ada cakap lebih. Nó về đấy. Mấy cái hình nó Vitamina sao? Makanya tuh rincian loh. Berarti 10 tambah 1 Oke, udah habis ya. Hah? Kalau mau cara hitung total agent tahun lalu itu juga gampang. Berarti total agent tahun ini dikurangi new recruit. Nah, itulah total agent tahun lalu 2021. Gitu ya. Oke, pokoknya saya ambil satu contoh dulu. Yang punya Pak Acai lah ya. Oke, kalau udah selesai kita fokus ke depan ya teman-teman. Oke, kita stop dulu yuk. Oke. Oke ya, kita fokus depan dulu teman-teman. Sebenarnya apa sih tujuan kita ngisi-ngisi itu ya? Di sini ada yang manpowernya fantastis ya, ada yang sampai ada. Ya, pikir ada ya. Ya betul. Ada saja gitu ya. Nah, saya ambil contoh ya. Saya ambil contohnya punya Pak Acai. Atau siapa yang volunteer mau dijadikan contoh? Jadi saya coba bahas. Pak Ada? Acai ya, Acai. Pak Acai lah, oke. Tolong ketikkan Acai. Nah, manpower Pak Acai itu ada manpower 32. Oke, nah total agent aktif Pak Acai itu ada 8, makanya
aktivasi 25%. Pokok ketik 25. Nah, langsung ketik 25. Oke. Productivity agent-agent yang closing itu, yang 8 orang itu 14.25. Jadi itu total case per agent. Ngerti ya? Jadi dari 8 case yang dihasilkan, 8 agentnya aktif di unit Acai, itu rata-rata menghasilkan 4 case per agent. Baru average case price-nya ya rata-rata 13 juta. Berapa Pak? Masuk ke 13. 13 180. 108. Oke. Teman-teman kan sudah dapat ya mapanya itu. Coba lihat teman-teman ya. Ini kan ada tulisan mapa ya, MAPA. Nampak ya tabel tadi? Kalau teman-teman dikalikan M kali A kali P kali A, itu dapatnya adalah total aktif unit kita tahun lalu. Ngerti teman-teman? Nah, jadi kalau teman-teman mau pakai persen boleh untuk yang A, ya itu 25%, boleh juga pakai 0,25, terserah, sama aja, ya. Nah, makanya total unit Pak Acai tahun lalu itu 1,5 M, bener nggak ya Acai? Nah, dapat ya, angkanya dapat ya? 1,5. Sekarang kita pembuktian dulu, kasih waktu 20 detik ya untuk menghitung M kali A kali P kali A. Apakah benar nggak total unit API kita? Ya, coba 20 detik cepat. Ada yang salah? Manpower. Ada yang nggak sesuai dengan total API unit tahun lalu? Makanya semua dikali, ada yang nggak sesuai? Active agent dibagi dengan total agent. Jadi total agent. Jadi yang di kolom kedua jangan diisi dulu ya, karena sebelum dibuat goal setting yang mapa yang kita pingin tahun ini, teman-teman jangan isi dulu, karena kita harus menjiwai apa itu M, apa itu A gitu. Jangan diisi dulu. Ya. Yang penting mapanya udah dikali udah total unit belum? Ada yang nggak sesuai? Johan udah dapat? Ini kali dapat ya? Oke, cocok semuanya? Cocok. Udah jelas nih ya. Oke. Ya, beda tipis karena koma-komanya kan nggak di. Amazing. Oke, nah sekarang coba kita review dulu ya apa yang terjadi di unitnya Pak Acai, ya. Yuk kita fokus dulu, jangan dibuat ya. Nanti itu setelah di sini nanti bisa tanya lagi sih. Cuma kita fokus dulu apa maksudnya itu mau apa. Oke, kalau teman-teman lihat omsetnya Pak Acai satu unit setahun ya 1,5 M, amazing ya teman-teman. Halo. Mantap, luar biasa ya. Yes. Oke, sebenarnya secara
keseluruhan ini bagus sih ya. Karena aktivasi dari unitnya Pak Aceh juga not bad ya. Hanya saja ada satu poin ya, yang sebetulnya bisa lebih banyak lagi, dibanyakin lagi gitu. Oke? Nah, kita lihat dulu manpower 32. Oke? Ini adalah kalau kita kurang lemah di sini, kita harus banyakin di mana? Di tindakan merekrut dan harus pandai mempertahankan AAJ mereka. Jadi makanya total manpower kita tetap banyak, jangan sampai kempes. Makanya tadi kan ada yang sangat menohok ya dari Nifin ya versus Tangkahor ya tadi ya. Ada statement dari Nifin ya, kalau nggak salah ingat, katanya kalau kita makin bertambah usia dan nggak menambahkan armada baru, tenaga kemasan baru, itu pasti bisnis kita makin menyusut ya. Jadi kita jangan sampai berkurang manpower kita. Jadi kalau sudah promosikan leader baru, kita harus nambah amunisi. Nah, dari yang punya Pak Acai ini kan 25%. Sebenarnya ini bagus sih. 25% udah bagus, tapi kalau kita bisa gaskan lebih banyak, kira-kira hasilnya bisa lebih bagus nggak teman-teman? Jadi cerita activity ratio, berapa orang agentnya Pak Acai yang melakukan penjualan, itu yang harus dikencangkan lagi Pak Acai. Kenapa? Kalau ini kita tambahkan 5% saja, buat 30% di atas tuh. Ini udah langsung naiknya kencang teman-teman ya. Nah, kenapa mereka enggak berproduksi, enggak pecah telur atau enggak melakukan selling yang benar-benar banyak? Itu kan satu PR juga buat kita kan. Bisa jadi yang kita rekrut bukan talent rekrutmen, bukan orang yang berkualitas. Atau memang orang berkualitas tapi kita enggak benar-benar BOP sehingga dia klik menjalankan atau ikut bisnis kita. Jadi kalau kita ini banyakin dikit, itu udah langsung naiknya banyak. Nah, dari unitnya Pak Acai sebenarnya bisa diperbaiki di sini dan di sini teman-teman. Ya. Cuma Pak Acai kan kencang ya. Dirinya sendiri aja ada 86 case ya. Makanya kalau dibagi ke 8 agent aktif yang jualan tahun lalu, seolah-olah di timnya Pak Acai 8 orang berkualitas banget, 14 case per agent. Ngerti ya teman-teman ya? Tapi kalau tadi ada case yang nggak terlalu banyak case-nya, tadi kalau misalnya saya ambil contohnya Pak Ferry, dia bisa lebih nampak. Berarti di bagian ini kan ceritanya adalah produktivitas mereka. Memang semua agent 8 orang itu aktif, ya kan? Kebetulan Pak Acai superstar dalam hal produser. Jadi menghasilkan 80-an case, dibagi ke 8 orang masih terasa ada 14 case. Tapi kan tidak semua seperti Pak Acai. Nah, itu tugasnya kita sebagai leader. Kalau activity ratio-nya sudah bagus, berarti ada 1/4 dari armadanya unit Pak Acai yang sudah teraktivasi, 1/4 berarti ya. Ibaratnya ini satu timnya Pak Acai udah 1/4 nih jalan. Nah, tapi kalau dari segi case-nya ini kan kelihatannya besar. Sebenarnya kan sisanya mungkin paling 5 case sampai 10 case ya, atau cuma 23 aja. 23 mungkin ya. Nah, kalau ini bagaimana kita membuat mereka yang tadinya ada 8 orang jualan, mungkin jualannya cuma 2 ya. Kita kencangkan lagi yang namanya training, coaching, motivasi. Inilah tujuannya kita supaya produktivitas mereka itu bisa meningkat. Kan judulnya MAPA. Berarti komponen ketiga itu namanya P, produktivitas. Berarti yang di challenge, yang ditantang ke diri kita sebagai leader adalah bagaimana mereka bisa produksi jangan cuma 2 case setahun. Kalau bisa kayak diri kita 50 case atau 30 case. Kalau ini ditambah dikit aja, ya ini kan rata-rata agentnya Pak Acai 14 case. Kalau ditambah aja dikit, contohnya rata-ratanya adalah 15. Nah ini juga udah banyak sih. Ya bertambah sih, memang tadi kan 1,4. Tadi 14 sekian ya.
Oke. Jadi kalau kita ada lakukan coaching, ada lakukan motivasi terhadap timnya kita yang tadinya jualannya kadang jual kadang enggak, dia kan jadinya lebih konsisten. Setahun itu bisa produksi katakanlah 6 case. Dalam kaitan agent aktif yang menurut Pak Tan Karol itu bukan jualan 1 per tahun loh active agent. Kalau teman-teman lihat yang paling bawah, tabel paling bawah itu adalah kondisi agensi kita saat ini. Jadi teman-teman yang masih AAD itu kita harus menebakkan teman-teman sudah memiliki agensi juga. Hanya saja judulnya masih associate ya. Ngerti ya? Jadi situasi agensi kita saat ini ya dari saya tim ke bawah. Nah, itu bisa kita coba cek ya. Ibaratnya ini kita check up. Sehat enggak? Jadi ada 8 indikator ya sebagai patokan ini bahwasanya agensi kita itu sehat atau tidak. Oke? Kita boleh kerjakan yang tahun 2022 ya. Sama seperti yang tadi. Ini kita isi ya. Untuk yang MAPA ini ngerti nggak teman-teman poinnya di mana? Untuk yang A terakhir itu adalah tentang pasar. Nah, kalau agent-agent kita jualannya Putu Cinta Sejati, otomatis kan total case size-nya itu jadi kecil kan? Nah, ini lebih terasa lagi kalau kita rekrut yang berkualitas. Atau kita buat training tapi dia bisa masuk ke kalangan yang lebih mantap. Jangan dibiarkan gitu loh. Nah, pasarnya harus ditingkatkan. Kalau kita makin masuk ke pasar bawah, angka let's itu bisa makin tinggi. Jadi sebaiknya kita rekrut yang berkualitas dan kasih training yang baik. Oke, kita kerjakan yang tabel paling bawah dulu ya untuk kita check up. Kita isi dulu yang 2022 biar lancar. Api pribadi isi yuk, cepat. Ini kita mau kasih waktu 15 menit ya. Pribadi berarti sendiri atau tim? Ya pribadi ya sendiri. Ya, nggak ada Untuk angka-angka. Pribadi ada. Sekarang yang mana nih? Saya 2022 ya, pribadi penjualan 201 kan, ini angkanya terus di sini. Ya. Terus yang unit berapa? Biar ada di sini kali 212. Terus jumlah rekrut baru berapa orang di 2022? Tinggal lihat ini tahunnya ya. Kita ada tahun join kan, tapi 1. Itu jumlah agen aktif, tapi ini yang agen aktif. Ini kalau misalnya 200 case, ya. jumlah agent produktif misalnya 200 case, di bawah 200 case gimana? Nah, untuk melihat ini jumlah agent aktif yang pakai serius sama produktif, teman-teman hitung aja dari tabel produksi kita berapa orang yang di atas 12 case. Saya biasanya kerjakan dulu dari yang 12 case ke atas, baru nanti kita turun lagi ke 6 ke 11 case. Jadi kalau ada 4-5 jangan isi dulu. Oke, saya kasih tahu ya. Oke, perhatiannya bentar ya. Untuk pengisian yang ini kan ada namanya jumlah agent aktif yang dalam kurung 4-5 case setahun. Ada jumlah part-timer serius yang 6-11 orang. Kemudian ada jumlah agent produktif 12 case ke atas. Nah, cara isinya saya ajarin teman-teman biar cepet. Kerjakan dulu yang produktif 12 case ke atas. Jadi tinggal mata kita tinggal lihat siapa yang 12 case ke atas satu tahun itu. Termasuk kita, betul. Ya, kita mulai sasarnya itu dari yang produktif, baru masuk ke part-timer serius. Part-timer serius kan 6-11. Jangan terbalik, nanti teman-teman bingung. Untuk part-timer serius itu yang agen produktif sering lagi Enggak. Jadi kalau sudah part-timer serius, jumlah case-nya itu berhenti di angka 11. Itu masuk part-timer serius. Jadi jangan nanti yang 12 nanti masukin lagi di bagian part-timer serius. Jangan bolak-balik ya diisikan ya. Ngerti teman-teman?
Kalau dia sudah masuk ke agent produktif yang 12 case ke atas, jangan diisikan lagi yang bagian part timer serius. Kalian kan part timer serius kan 6 sampai 11 doang. Agent aktif 4 sampai 5. Bisa masuk lagi. Nggak boleh. Oke, kalau udah selesai yang 2022, lanjut ke 2021, kemudian 2020. Harus selesai ya teman-teman ya dalam 15 menit. Konsistensi unik yang dimasukkan di sini, konsistensi unik. Konsistensi lihat di email MOC. Teman-teman yang udah selesai boleh bantu ya untuk ngajarin teman-teman yang masih mengerjakan. Yang nggak dapat konsistensi, saya di email ke Anto MOC, subjeknya MOC. Siapa yang mau saya kasih tahu? Saya. Asisten Menteri. Agustina 93. Tahun berapa tuh? 2022. Berapa asistensi itu? Datang lagi 93. Mium 98. Antasari 92. Yang mau konsistensi unik saya bisa kasih juga ya. Iya. Itu pribadi ya? Grup lah. Unit. Farida Pagdebia 84. Konsistensi 84. Oh, gak senang dong. Oli datang nggak? Nah, 8 gak boleh berangkat ya? Enggak, Unit ini Bu. Unit. Johan 99. Gila punya rasanya. Paling sedikit harus kerjakan sampai tahun 2021 ya. Kalau nggak datang. Nggak bisa dulu. Ya, paling sedikit. Imam Erin 44. Kalau ada itu. Pinoki tak mau gue. Itu tahun berapa? Tahun 2022. 2022. Putih 85. Dari produksi tertinggi. Tuhan tuh mau ah. Agent aktifnya di unit apa? Jadi kan gampang. Vanessa 70. Ini namanya Suhani Nah ini 99. thẩm chay, gua thẩm chay cái này kiss mà đi. Oscario. Oh, Wesley ada Wesley. tidur. Tiffany wah boy. Kau cakap. Tunggu bang. Suryana Salim 93.
Unit Juni kita pasti langsung terbakar. Oke. Contoh ya untuk tim Juni. Nah kemarin kalau Juni tahu kondisi unitnya seperti ini, dia bisa manfaatkan rumus ini. Pada saat Desember, Bapak Ibu kan kasih tuh pantauan kontes. Aku udah 900 lebih nih. Dikit lagi sampai 1% kan? Dia bikin kontes. Agentnya 26 orang tadi ya. Kan 70% kan? Kalau semua closing satu agent 2 case aja, itu Juni sampai loh kontes 1%. Benar nggak Jun? Benar Jun. Oke, saya ulangi ya. Dengan rumus MAPA ini, teman-teman coba perhatikan. Kalau kemarin waktu bulan Desember, Juni tahu rumus ini dan dia manfaatkan. Lihat produksinya 900 lebih, dia mau capai kontes 1% kan kurang dikit, harus 1M kan. Dia tinggal buat kontes saja untuk unitnya, semua bergerak, masing-masing closing 2 case, itu dia capai nggak kontes 1%-nya? Capai, karena dia armadanya banyak. Beda dengan kalau contoh unit aku nggak ada agentnya. Walaupun saya kurang 100 juta gitu dekat, saya kerja sendiri bisa nggak? Belum tentu capai. Gitu, ngerti nggak maksudnya? Nah jadi dengan rumus ini kita bisa utak-atik productivity sama yang activity rasionya kita bisa kontrol. Mau gerakkan di mana? Ngerti ya maksud Pak Sarijong ya? Jadi untuk bisa kita pantau ya di meeting-meeting leader selanjutnya, mungkin kita bisa perhatikan total agent aktif kita di bulan Januari itu berapa orang, sehingga total agent aktif sepanjang tahun 2023 ini berarti akan bisa lebih tinggi daripada tahun kemarin, karena rata-ratanya kita lemahnya itu adalah mengaktifasi agent. Agent banyak di dalam unit kita, tapi nggak semuanya seperti Kak Joni bisa membuat mereka itu langsung closingnya, penjualan ya. Betul ya? Jadi kalau kita monitor per bulan, contoh kita dari Prevans menargetkan AA wajib ada 4 deh. Kalau enggak kan tim kita kan nggak ada gairahnya gitu. Yang jualan cuma diri kita sama spouse gitu. Nanti kalau ada 4 orang sampai 5 orang kan udah lumayan. Terserah apakah itu orangnya itu aja, tapi kita bisa nambah armada lagi. Kita kerjakan yang terakhir ya teman-teman ya, yang MAPA yang 2023.
profilnya kantor agensi kita rata-rata kan namanya direkrut. Makanya itu ada tulisan rekrut berapa orang per minggu. Atau teman-teman nggak nyaman per minggu di per bulan juga boleh. Tapi itu yang harus kita pantau nanti. Karena ini nanti harus difoto kirim balik ke kita ya. Difoto kirim balik ke grup. Jadi biar kita bisa pantau nanti. Mapa ini satu lembar ini nanti difoto, dimasukkan ke grup biar bisa direkam sama office manager. Ya, bisa kita pantau. Yuk kerjakan yang bagian mapa 2023. Iya, manpower kita mau buat berapa? Di reviewnya 1 tahun lagi atau 3 bulan? Sekarang diisi. Ini kan belum diisi kan yang ini kan mapa yang 2023 ya? Maksudnya Belum. Makanya tadi kan saya bilang kerjakan di sini saja. Oh, tipex lah, tipex. Ini mau main isi. Makanya nggak bisa isi. Yang ini jangan diisi dong. Ini kan Di bawahnya. gambaran yang tahun ini. Oh, yaudah ini panel lah, ini panel. Ini kan nggak bisa isi. Itu yang gambaran lain ini. Boleh kirim panel ini. File. Ini file ya. Karena nó coret-coret cái tộc tay biasanya nanti yang terus sekretari. Kayak sekolah-sekolah. Kayak mana buat? Ajarin lah. Ini biasa Pinjam dulu. jawabannya benar. Ini apa nih? Nah, kita pun udah lupa lah. Dulu mungkin kita masih sering ya, tapi belakangan pun udah lupa ya, karena udah jarang kita langsung BOP. Tapi kita mulai tahun ini, kita kan mau supaya kelas entry, kelas training juga banyak orang-orang baru. Kita mulai dari diri kita, karena kalau teman-teman tahu tadi caranya, manpower dikali dengan activity ratio, dikali dengan produktivitas berapa case satu agent itu, dikali dengan pasar berapa case size itu kan menghasilkan KPI kan. Ya udah, kita kerjakan aja M-nya dulu ya. Nah, saya mau sharing bagaimana cara BOP. Tadi 3 hal yang harus kita miliki ya. Kita sampaikan bahwasanya bisnis kita gede. Biasanya setelah ngomong-ngomong kita duduk-duduk, kita udah langsung di Indonesia ini ada hal yang pasti loh. Kita di sini kan ada kalirnya ya, Bro. Nah, kalir di Indonesia itu kita mulai dari level agent ya. Kemudian di atasnya itu ada AD. Kemudian di atasnya itu ada AD. Nah, kita jelasin kepada calon rekruter kita bagaimana syarat untuk naik jadi AD. Teman-teman boleh dong aktif ya. Berapa teman-teman? 300. Kita buat 300 dulu ya teman-teman ya. Langsung 400 saja, nggak ada diskonnya di tahun ini. Oh ya? Ya boh. 400 ya. Emosi juga. Iya, Ada diskon. normal. Nah, untuk naik sebagai AD berapa? AD 1,2. 1,2 ya. Masa diskon. Oke, masa diskon sudah tidak ada ya teman-teman. Oh, ini dulu aja. Kita juga harus tunjukin Baca tuh aja aneh. selain omset kita butuh namanya berapa orang agent, berapa orang tim? 4 tim ya. 6. Kalau di sini naik untuk sebagai AD berapa? 6 tim. Oke, nah apa yang kita dapatkan kalau setelah kita berhasil ya promosi ke level AD? Teman-teman masih ingat? 70. 7?
75%, yaitu 45 tambah 25. 30 ya. Nah, sekarang ini ada tambahan 30 ya, betul? 25 ya? Tambahan 25 ya. Tapi ini ada SNK. Kalau 75 kan langsung ya. Tapi teman-teman kalau ngomong 75-nya tuh udah ciami, udah keren banget. Kenapa? Artinya dari jenjang karir dan komisi yang diberikan, bayangkan loh, kita sebagai seorang AD bisa menghasilkan 75% terhadap komisinya agent-agent kita. Kalau kita punya 2 agent, 3 agent, tentu kita kerja udah enak ya, nggak mesti kita jualan. Kita hanya perlu bagaimana men-train agent kita supaya geraknya cepet kayak kita dulu waktu pertama kali jadi agent. Kan itu omongan kita ya teman-teman ya. Ya. Nah kita ngomong 75 tuh udah powerful banget. Apalagi sekarang ditambahin 25%. Teman-teman udah tahu dong ya, ada namanya extra overriding ya. Ada syaratnya, yaitu harus ada 3 bulan berapa deh? 30. Ya lah, 3 bulan harus ada 150 juta, betul ya? Tapi di sini saya nggak jelaskan hal itu. Kemudian kalau kita sudah promosi jadi AD, nah kita masih dapat loh dari AD kita sebesar berapa? Yaitu sebesar 35%. Ini ditotali 2 tahun, tapi nggak apa-apa. Kalau timnya kita jalan secara terus-menerus, tentu saja angkanya akan menjadi kenyataan 35%. Nah, ada juga orang yang langsung rekrut ya, tanpa ada AAD di tengahnya. Kita dapat sebagai seorang AAD kerjaan unit ke agent langsung berapa teman-teman? Ditotalin, karena nggak ada penghalang, yaitu 110. Yang konon sekarang semua ditambahin ya teman-teman ya. AD langsung ke agent direct, dapatnya berapa teman-teman? Tambahan berapa? 30% ya. Kalau di sini ada tambahan 30% sisanya. Nanti teman-teman hitung aja sendiri. Oke? Nah, ini menunjukkan kalau kita seorang AD dan memiliki agent langsung, kita mendapatkan 110%. Saya abaikan dulu yang 30% ya. Saya pakai 110%-nya udah powerful, apalagi sekarang yang 140%. 110% artinya kita di sini bukan bisnis asuransi loh teman-teman. Kita di sini adalah berlomba cepat-cepat siapa yang duluan naik jadi AD. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Kita berlomba-lomba siapa duluan jadi AD. Kenapa? Kalau kita udah jadi posisi puncak sebagai seorang AD, berarti kita penghasilan overriding kita berapa? 110% dari komisi timnya kita, agennya kita. Mengapa kita harus ini kan? Pikirkan promosinya 2 tahun lagi deh, 3 tahun lagi deh. Dan kabar baiknya sekarang kita bisa melakukan ini step ini dengan cara berapa lama? Agent ke AAD berapa lama? 6 bulan. Kemudian dari seorang AAD naik ke AD boleh nggak half year promotion lagi? Bisa. Jadi ini bisa dikerjakan dalam 1 tahun dan siapapun bisa. Oke ya. Nah, tentu kalau kita sudah jadi seorang AD ya. Pokoknya jadi leader kalau mau promosi AD itu Anda harus jadi leader 1 tahun. 1 tahun itu Itu ada persetujuan dari leader yang di sama atasnya, asal teken bisa, maksudnya approval by Provost. Ya, di agency update yang Kalau anggaplah kita rekrut dia di Desember, bisa. Januari sampai Juni dia full. Ya, gaspol. 1 Juli. Juli dia promosi AAD, Iya. langsung gaspol bulan Desember promosi Januari di AD. Iya, Saya. betul. Bisa. 1 tahun langsung AD ya. Bisa Nah, gaspol. nah kalau kita sudah jadi AD, tentu Dulu kita nggak akan bisa loh. Nah, iya, ini udah ada. mantap. tentu kita akan cetak AD di bawahnya kita. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Nah, oleh jadi ini ceritanya sama calon rekrutan kita. Nah, oleh kita ini kita namakan AD-nya, AD satunya kita. Oke? Nah, kalau kita udah punya anak, tentu anak kita bisa juga cetak AD juga ya, betul ya teman-teman ya? Betul. Nah, oleh AD-nya kita ini, dia sebut dia adalah AD satunya dia. Tapi oleh kita di sini, ini dianggap adalah AD duanya kita. Dan seterusnya ini ada AD 3 ya, AD 4. Nah, kita akan mendapatkan ya, total itu adalah sampai AD 6 terhadap seluruh komisi yang diterima oleh 6 AD termasuk timnya semua. Ya, apa yang kita lihat dari skema ini teman-teman? Prudential memberikan kita hanya fokus ya, hanya perlu fokus pada anak kita yaitu AD1. Kenapa? Ibaratnya dalam kehidupan sehari-hari
Kita yang penting cetak banyak anak, nanti cucu cicit cocok apa segala macam kan muncul sendirinya teman-teman ya. Jadi kita perlu sampaikan kepada calon rekrutan kita kan fokusnya ke sini aja. Ini otomatis muncul. Nah, kita menikmatinya hingga adegan. Nah, bayangkan ya, saya juga perlu ini sharing ya biar teman-teman punya semangat untuk rekrut. Karena kita nggak tahu yang kita rekrut itu apakah bisa jadi adik atau enggak. Tapi yang penting kita harus melihat ini berharga banget. Nah, yang merekrut saya ya, ini mengandai aja ya. Yang merekrut saya, dia juga nggak pernah menyangka saya bisa jadi seorang adik hari ini ya. Bahkan punya cucu adik dan seterusnya. Nah, omset saya tahun 2022, saya menghasilkan dengan tim-timnya saya itu 8,6 M. Nah, yang merekrut saya ya, biar kita kan tujuan kita BOP tadi apa? Menunjukkan bisnis itu gede. Kedua, kita harus kasih tahu nih masuk akal, marketnya besar, karena kebutuhan ada. Baru ketiga, dia bisa menangkan. Nah, untuk hal ini kita cerita kalau kita 3M, kita seorang apa sampaikannya, tapi nggak mesti kita ambil pribadi juga. Kita bisa ceritakan yang leader lain juga boleh, namanya kita mau rekrut ya. Nah, kita kalau udah posisi AD, kita mendapatkan, kalau ini kan cerita omset ya, API. Oke lah, kita anggap mereka jualannya itu semua yang produk tradisional. Produk tradisional kan kita ada yang namanya ada Pulau Cinta, ada Pulau Warisan, ada PCB 88. Kita anggap yang jangan 10 tahun per 10 tahun kan dapatnya 30% ya, 25% ya. Anggaplah 25% juga boleh ya. Oke? Nah, kita sebagai AD yang berada di puncak sampai yang kedalaman 6 generasi ke bawah, kita dapatnya itu 33,3 loh. Bayangkan, berarti leader saya yang di atas saya itu bisa mendapatkan ya dari penghasilan saya itu kurang lebih teman-teman kalikan aja adalah 50 juta per bulan. Jadi seorang AD yang jujur ya, kita harus tetap menghargai agennya kita, calon agennya kita, atau yang tadi kita telepon tapi dia PHP kita, karena kita nggak pernah menyangka seorang rekrutan kita bisa menghasilkan 50 juta ke kita tiap bulannya. Ngerti ya? 30,3 ini belum termasuk tambahan 17% ya. Tahun ini kan udah jadi 50% ya. Asalkan kita buat 1 miliar. Teman-teman tahu nggak ada tambahan overriding? Enggak ya? 33% tahu nggak teman-teman dapatnya dari mana? Kalau dulu kan sering kita bilang, ini saya apalah ya. Dulu kan kita sering bilang 6 tambah 4 ya. Untuk adik on adik ya. Totalnya 10%. Betul kan? Iya. Nah, ini muncul angka 6 ya karena dia pakai angka 20% kali komisinya unit ini. 30%, makanya 6. Lalu tahun kedua 13,3 dikali 30% juga, karena unit ini komisi tahun kedua dapatnya tetap 30%, makanya jadi 4. 13,3 kali 30% itu dapatnya 4%. Kita nggak bisa pakai itu lagi, makanya kita langsung hajar 33%. Kalau ini teman-teman hafal mati ya, AD ke agent dapatnya 75, oke? Kemudian dari AD ke AAD kita dapatnya 35. Gampang ya nancep ya. Nah, kalau nggak ada menghalangnya, kita langsung sapu bersih 110. Harus hafal. Kalau dulu kan kita pakai sistem dapat komisi 30%. Kemudian overriding kita berapa AAD? 13,5 kan? Pusing, karena sekarang jualan unit lagi. Jadi kita pakai yang 75, 35, di totalnya 110 ya. Yang warna merah ini ada tambahannya. Oke? Jadi ini nggak pernah kita bayangkan, kita tunjukin betapa berharga seorang agent itu, sehingga kita muncul hasrat untuk tetap merekrut. Jangan kita mundur ya, bahwasanya nanti dia kayaknya nggak seperti saya deh, nggak ada yang tahu ya. Siapapun yang pada saat dia tanam bibit itu, dia nggak akan bakal tahu kapan dia itu bisa besar. Nggak ada yang tahu teman-teman ya. Teman itulah sistem Indonesia, kita banyak menabur bibit akan bisa naik jadi ini ya. Nah, setelah dia bisa lihat bisnis ini gede ya, satu AD aja yang dia rekrut bisa menghasilkan 50 juta. Ini kebetulan grup saya juga kecil, ada juga grup yang besar banget ya. Nah, baru kita tunjukin ini adalah bisnis yang masuk akal buat dia. Masuk akal seperti ini. Nah, kita lihat market, ada kebutuhan nggak? Nah, cerita asuransi itu ada 3 manfaat asuransi. Teman-teman masih tentu tahu dong ya.
Tiga manfaat asuransi itu apa aja teman-teman? Yang pertama itu adalah hospital ya. Baru yang kedua critical illness. Baru ketiga cerita asuransi jiwa life ya. Nah, kalau kita bisa mendeliver produk yang kita jual itu sangat gampang, kita laris manis gitu, tentu dia lebih pede kan coy, daripada dia pikir nanti mau balik lagi ke usaha yang lamanya dia kan. Nah ini harus kita tunjukin. Nah cerita hospital kita bisa gunakan teknik teman-teman. Saya udah gunakan beberapa kali, sukses loh teman-teman ya. Nah anggap saja kita ini jualan produk hospital, tahu dong ya, tentu itu ada PPH Plus sama PSS ya, PSS itu. Anggap ini usia 46 ya. Nah anggap saya jual ke dia unit link ya, unit link sampai umur 48 lah ya, sampai umur 68. Oke? Nah saya tawarin dia bronze A. Bronze A. Nah itu kalau teman-teman nanti masukin datanya itu dapat klaimnya 1,5 juta. Ini cewek ya teman-teman ya, 1,5 juta per bulan. Berarti setahunnya ada berapa juta? 18 juta. Anggaplah bayarnya diproteksi 20 tahun, boleh nggak teman-teman? Berarti total modal yang dia tanam berapa teman-teman? 360. Nah saya tanya kepada Cici ini ya, Ci, menurut Cici dari umur 48, 49, 50 dan seterusnya ya, kita bisa nggak jatuh sakit? Bisa. Entah sakit A, kemudian nanti bulan depannya sakit B gitu, bisa menghabiskan lebih dari 360 juta nggak sih? Selama dari Cici umur 48, 49, 50, 51, 68 seperti 20 tahun ini, bisa nggak menghabiskan lebih dari 360 juta? Bisa, sangat mungkin. Nah kalau udah seperti itu langsung bungkus. Kenapa? Kalau Cici ambil bronze A-nya saya, itu udah langsung ditukarin satu ATM ya, ATM warna hitam yang harganya itu 10 miliar. Betul ya? Bronze A itu kan 2M plus 3M. ya, ini PH plus ya. 2M plus 8M. Berarti kan 10 miliar. Betul ya? Nah, pasti jadi nih teman-teman. Kita tinggal ngomong seperti ini. Apalagi sekarang ada namanya PSS Pro yang lebih murah daripada unit link. Jadi ambil 20 tahun seperti ini, dia udah merasa aman kan? Uangnya itu langsung udah ditukar dengan ATM 1,5 juta yang langsung dapat black card 10M. Nah ini yang kita bilangkan tentang namanya produk hospital. Nah kalau cerita tentang critical illness, nah ini kita rata-rata tahu orang sebelum meninggal ya, orang ternyata ya teman-teman ya, meninggalnya nggak gampang ya. Biasanya tetap harus dihadapkan satu problem dulu. Biasanya terdiagnosa entah kanker ya kan, apakah itu stroke, ada kegagalan organ penting. Nah biasanya data WHO mengatakan 9 dari 10 itu pasti terdiagnosa dulu. Nah hal ini mengakibatkan kalau seorang tulang punggung yang memiliki banyak pengeluaran biaya hidup itu kan menjadi problem. Mengapa? Karena dirinya kan nggak meninggal, tapi terkena kondisi kritis ya, yang mengakibatkan biaya hidup tetap harus dibayar, bahkan makin membengkak dengan dirinya sakit. Nah, hal ini diperparah lagi yang namanya hidup kita ya, di negara kita banyak cicilan ya teman-teman ya. Nanti beli rumah, nyicil dia kan. Nanti beli mobil, nyicil juga enggak teman-teman. Nah, beli apartemen, beli tanah, semua dicicil. Jadinya klop. Kenapa? Kalau kita bayar sesuatu pakai nyicil, kalau terdiagnosa stroke, apakah itu cicilan kita lunas nggak? Tidak. Makanya kalau cerita si A ini juga ranah yang menurut saya gampang kita membuat dia itu, oh rupanya ini ada kebutuhan. Dia sendiri kalau kita rekrutnya benar ya, harusnya dia sendiri pun tertarik loh beli untuk dirinya. Dia kan bercermin juga pada dirinya sendiri. Nah kalau cerita live, ini cerita bisa dua fungsi ya. Bahwa orang yang ekonominya di tengah-tengah bisa jadi ini satu batu loncatan ya buat dia bagaimana menciptakan aset yang lebih besar. Kalau tadi misalnya setelah ditambah rumah, ditambah mobil sama tabungan mungkin aset kekayaan dia cuma sekitar 1,5M 2M. Tapi dengan dia memiliki polis asuransi jiwa, ini bisa membuat satu loncatan, satu lompatan ya
bisa jadi dia aset 2M, beli 2M perlu nggak LSIR? Kan nggak perlu kan? Jadi 2M di aset yang nyata tambah 2M yang dalam bentuk kontrak asuransi jiwa. Jadi 4M itu satu hal yang cepat nggak percepatan? Cepat. Jadi buat orang yang ekonominya menengah kayak saya atau siapa gitu kan, untuk menciptakan aset apanya cepat, nggak pakai lama. Nah buat orang yang berduit ini juga satu cara bagaimana dia itu bisa hemat. Biasanya orang berduit kan banyak aset ya, properti di mana-mana. Nah untuk orang banyak duit ya, ini bisa juga kita tawarkan life insurance ya. Kenapa? Karena aset-aset realnya dia pada saat dia meninggal itu kan perlu balik nama, perlu proses ya supaya bisa ke ahli warisnya dia. Nah ini bisa menjadi tax saving. Jadi dengan dia memiliki polis asuransi jiwa itu dia nggak membuat beban kepada anak-anaknya nanti bayar balik namanya itu pakai uang dari mana. Karena punya banyak aset real belum tentu uang cash ada loh. Uang cash ada pun mungkin pada ini putar semua ya uangnya di tokonya dia atau di mananya dia kan bisa langsung serta-merta dipakai kan. Tapi kalau dia punya asuransi jiwa, si orang kaya ini udah langsung ambil tindakan bijak. Kenapa? Dia bisa langsung menghemat ini proses transfer hartanya dia. Oke ya. Jadi di sini kita tunjukin ke dia bahwasanya ini masuk akal. Nah kalau udah masuk akal, baru kita masuk ke bagaimana caranya buat dirinya, gitu ya. Nah biasanya saya suka pakai ini, menggambar ada rumah ya teman-teman ya. Nah, saya pakai angka hoki teman-teman ya, ada 8 rumah. Udah 8 belum nih teman-teman? Udah 8 ya. Nah di setiap rumah biasanya siapa yang menjadi anggota keluarga setiap rumah ini? Ada papa, ada mama, ada anak ya. Betul ya? Nah, ada papa, mama, anak, gitu ya. Nah, kalau yang kita rekrut itu adalah seorang anak muda, berarti kita cerita di setiap rumah itu ada dirimu, orang tuamu, gitu ya. Tapi kalau yang kita rekrut itu adalah orang yang sudah berkeluarga, berarti di setiap rumah itu ada dirimu, ada istrimu, ada anakmu, gitu. Nah, kalau seorang papa, apa yang dibutuhkan seorang papa? Tentu paling penting hospital dulu. Apapun ceritanya kan, ini kan basic ya. Kalau kita pakai yang segitiga ini kan sistem dia gitu HS ya, baru CI baru LI ya, life insurance. Nah jadi ini HS baru apa? Dia kan tulang punggung, dia hidup semua dari dia. Kalau nggak mati langsung kan ini problem. Baru butuh namanya life, ya kan? Seorang mama butuh apa? Lihat kalau mamanya cuma ibu rumah tangga, berarti perlu HS. Oke, hanya live ya. Kalau ini mungkin belum perlu. Kalau mamanya nggak kerja, lalu seorang anak butuh apa? Hospital. Oke. Nah di sini dia akan langsung, oh betul. Saya aja nggak pernah tersadarkan bahwa saya rupanya setiap rumah butuh yang namanya minimum udah 5 polis nggak kemana. Setuju nggak? Seorang tulang punggung udah 3 polis. Ya kan sisanya kan nambah-nambah, kalau anaknya 2 itu udah bisa 6-7 polis. Nah, supaya masuk akal, dia bisa merasa bisa jalankan. Nah, kita kan sasar juga tadi yang dibilang sama Cidamal ini, kita harus rekrutmen yang berkualitas, yang talented rekrutmennya kan. Nah, kita tanya aja. Coba menurut Bro, ini masing-masing rumah, katakanlah dengan anggota keluarga 4 orang total, kira-kira dengan kepemilikan polis 5 polis atau 6 polis seperti Bro, ini kita datangin aja yang memang nasabahnya kita yang sudah bayar polis sekian juta. Kita kan mau rekrut sebagai timnya kita kan. Nah, kita bilangkan seperti ini. Di dalam rumah tangga Bro itu rata-rata ada nggak bayar polis 4 juta per bulan? Total sebulan. 4 juta zaman sekarang saya pikir orang beli warisan aja sekarang berapa teman-teman? Kalau beli 1M umur 40 berapa? 50 juta. 1M per tahun 50 mana ada? 20 juta. Ya, 30 juta ada lah ya. 20 juta, 20. Bayar kan 12%, sekitar 12%. Berarti 120 juta dibagi 5 tahun sekitar 24 juta ya. Sekitar itu ya, nggak sampai 50 lah ya. Nah, jadi ini kalau ditotalin, ayahnya aja warisan 2 jutaan. Masa sama anak-anak sengaja nggak ada 4 juta?
Ya kita rekrut yang berkualitas. Nanti ada juga cara kita menjelaskan untuk yang memang market yang agak bawah teman-teman. Kalau kita ini targetnya untuk yang memang nasabah kita atau yang memang udah terbiasa bayar plan ini sekian gitu. Kita lihat lifestyle-nya dia dong. Ya, kalau kita rekrutnya benar, kemudian kita jejalin ini kebutuhannya benar, itu pasti jadi teman-teman. Artinya dia beli polis, dia pun joinnya pun ya syukur kalau dia langsung gebrak 8 rumah, nanti dia bisa promosi nanti. Kita ini ceritanya ini gampang dia menangkan. Ya, jadi anggaplah satu rumah itu menghasilkan ya 50 juta. Gampang ya? Saya pakai rumah aja teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya sukses? Nah, ini ada formula suksesnya. Jadi sukses itu adalah melakukan 2 hal. Hal pertama yaitu dia join, ya, dan segera lakukan namanya 50 juta. Agak beli untuk diri sendiri. Kalau namanya beli untuk diri sendiri, yang tadinya dia belum punya life cover yang baik atau dia belum punya penyakit kritis yang benar yang banyak, kalau begitu kita jeblaskan jadi agent, komisinya dia ambil, semuanya dia ambil, kira-kira cepat nggak dia ambil keputusan? Cepat banget ya, karena kan dia dapat langsung di depan. Dapat diskon istilahnya ya. Nah, sukses langkah pertama dia join, segera lakukan 50 juta. Kemudian dia lakukan namanya rekrut 8 tim, 8 orang ya. Yang anggaplah ini dari A sampai H ya, yang melakukan step 1. Lakukan step 1. Gampang kan siap untuk sukses, nggak ada cara lain, hanya lakukan 1 dan 2, selesai. Nah, jadi kalau si teman ini sudah lakukan ini dan kita lihat ya, step 1 masuk akal nggak? Oke, bisa nggak dia menangkan? Kita lihat, step 1 itu setengah tahun bisa kita capai ya. Nah, dirinya udah lakukan 50 juta, berarti produksi pribadi berapa? 50 juta. Rekrut tadi berapa? 8 ya, 8 rumah. Jadi dia dalam benaknya kalau dia seorang pengusaha kargo atau dia punya memang udah kelas yang menengah ke atas, ya rekrutnya harus yang selevel, jangan turun ke bawah. Ya. Nah, dia lakukan rekrut 8. Kita menunjukkan betapa gampang dan bisa dia menangkan. Oke? Berarti omsetnya total berapa? 8 kali 500. 450 juta. Nah, ini dia promosi nggak teman-teman? Promosi. Nah, step 2 setelah dia promosi, ya ini namanya dia udah promosi jadi AAD. Oke? Nah, bayangkan betapa gampangnya. Anggap dia nggak lakukan produksi pribadi lagi, karena dia sudah melakukan step yang benar dan rekrutan yang benar. Tapi kalau dia mau produksi pribadi boleh. Dan kita juga anggap rekrutannya adalah 0 juga. 2 0. Nah, kalau tahun kemarin atau setengah tahun kemarin 8 yang kita rumah yang tidak datang dia udah beli untuk pribadinya, tentu dia juga mau menyampaikan hal yang sama kepada 8 rumah lainnya. Setuju? Nah, ini akan mengakibatkan A sampai H ini, 8 orang ini, 8 orang tim kita akan melakukan seperti hal yang kita lakukan di tahun lalu, yaitu dia menyampaikan tentang kebutuhan tadi kepada 8 rumah. Kalau 500 juta berarti 400 juta ya? Betul ya? Ini kan syarat untuk AAD ya, betul ya? Nah, nanti totalnya berapa teman-teman? 3,2 M ya. Nah, kita sebagai seorang AAD mendapatkan berapa teman-teman? Tadi masih ingat ya? Anggaplah nih jualannya adalah produk cinta yang 10 tahun atau PCB 88 yang bayar tahunan 25%. Dikali kita sebagai AD berapa? 75. Walaupun sebenarnya kan 45 tambah 30. Tapi nggak apa-apa, kita jelasin aja langsung kali 75. Ini kalau teman-teman hitung penghasilan yang didapatkan di step 2, dia tuh udah dapat sekitar berapa? Setengah miliar ke atas kan? 600 juta loh teman-teman. Bisnis apa yang dalam setengah tahun bisa 1 tahun bisa 600 juta? Ini kan dia langsung naik jadi AD ya, betul? Iya. Nah, di awal tahun depan step 3 dia kan udah jadi AD ya, betul? Nah, anggap dia juga produksinya 0, padahal dia boleh produksi ya kan? Dan dia anggap rekrutannya 0, padahal dia kalau merekrut lagi lebih bagus. Kan nggak semuanya jalan. Ini nanti kita buat ini adalah angka cantiknya di atas kertas. Kalau kita ambil sepatu aja tetap bagus banget.
ya kan? Nah, 8 orang yang tahun kemarin AAD, promosi AAD, tentu mereka ikut di step kita kan. 8 orang dikali 3,2 M berapa? 25,6 ya? Benar ya, 25,6 M. Nah, tadi masih ingat yang ini? Datanya berapa teman-teman? 110. Ini enggak, ini udah cerita OA Gen Generation 33,3 ya. Ini kan mereka udah naik loh ya. Jadi ini dikali 30, anggaplah semua jual Lucinta atau PCB 88 5 tahun ya, 25% dikali 33,3%. Berapa nih uangnya? Bayangkan dalam 1,5 tahun ini kita udah menghasilkan 2 M lebih. Berarti rata-rata penghasilan kita sudah berapa? 100-an juta, hampir 200 juta. Kita cukup menunjukkan hal ini. Hanya saja orang kan pada saat kita datangi kan berada di posisi nyaman. Maka kita harus kepoin dulu sebetulnya dia itu kok sekarang kesibukan kok apa sehari-hari. Kita waktu datang ngobrol, kita start itu aja, kita kepoin kamu. Nah, nanti dia kan cerita. Nah, kira-kira gimana rencana kedepannya kok seperti apa? Dia yang cerita. Nah, itu memang butuh waktu karena berbeda dengan kita selling. Kalau kita recruiting, memang kita harus banyak bertanya. Ya sama sih sebenarnya untuk selling kita juga banyak bertanya sih ya. Nah, itu yang kita bisa kerjakan step BOP. Nah, memang direncanakan kita buat tongkrongan di cafe atau di mana kita datangin tim. Dan kita BOP biar kita lancar loh gitu loh. Sementara waktu sisanya kita juga harus cepat selling ya, prospek gitu. Oke teman-teman, bisa nggak kita kerjakan seperti ini? Bisa. Nanti kita belajar berulang-ulang teman-teman cara BOP seperti ini. Mau belajar teman-teman? Sekarang tambahan overridingnya itu yang buat kita itu ngeri kali Indonesia kasih. Gak cukup M Pak. Gak cukup M. Sampai 2 level. Sampai 2 level nggak ada syarat. Iya, 2 level sama sekali nggak ada syarat. Kalau nggak bisa. 2 level syarat. Nggak ada syarat. Agent kan kok. 2023 Gen Poster tidak ada syarat. Syaratnya cuma semua unit itu harus capai angka MOC. Jadi contoh misalnya kayak saya kan, saya semua satu pohon ada 30 AD. Misalnya ada 3 AD yang tidak capai MOC. Berarti dari 3 ini aku nggak dapat. Gitu. Sisanya semua dapat. Jadi nggak ada syarat kayak kemarin kan harus ada 1 NAA setiap kuartal, kemudian harus ada API 125 juta gitu kan. Sekarang nggak ada lagi. Teman-teman nggak usah bingung, pelajari dulu step yang ini aja dulu. Kalau kita rekrut, kita cerita yang sampai nggak usah yang poster itu cuma penghasilan AAD dan AD aja itu udah dahsyat sebenarnya. Itu aja dulu kita kuasai. Oke teman-teman, nanti kita ambil waktu lagi belajar ya. Khusus itu Pak. Khusus. Iya, teman-teman tahu kan? OA generation itu, AD generation itu sangat buat hati kita kayak berbunga-bunga. Sekarang kalau AD generasi kita menghasilkan 1 miliar, ya kan? Kita dapatnya bukan 33,3 loh, kita dapatnya 50%. Jadi 50% dari semua komisinya timnya dia itu.
Luar biasa nggak? 50% nggak benar-benar kerja kan? Nggak pernah. Makanya kalau di prudensial itu kita mau tahu income orang berapa, tinggal kayak pengusaha sawit. Lu punya sawit berapa hektar? Ya, udah berapa hektar? Terus udah berapa tahun? Kita udah tahu kan dia income-nya berapa. Karena 1 hektar menghasilkan berapa kan udah tahu kan. Kira-kira di prudensial juga itu selalu ditanya, AD-mu berapa? Jumlah AD-mu berapa? Gitu. Jadi kalau mau ditanya sebuah KPM sehat atau enggak, tinggal dia tanya aja total leader berapa, yang production club berapa, billion leadernya berapa orang, dia udah tahu KPM itu income-nya berapa. Itu kira-kira ya. Jadi kalau yang di prudensial enaknya itu gini. Kalau yang pernah join di multi level kan sering dengar tuh. Bisa dulu saya kan mantannya Amway ya. Nah kita itu kalau dengar jenjang karir itu kan kita dapat dari kedalaman sekian kan. Tapi omsetnya itu tiap bulan hangus, benar nggak? Ya kan? Terus harus ada penjualan baru dikali OR, benar nggak? Kalau multi level. Nah kalau di prudensial itu, kenapa income kita bisa stabil? Karena kita dapat komisi OR itu 2 tahun. Terus nasabah yang kita closing berhasil jualan, dia enggak bayar premi 1 kali, benar nggak? Dia bayar preminya seterusnya. Nah makanya kita di sini income-nya stabil. Kalau saya di multi level, kita di grup ada 100 member. 100 member itu kalau bulan ini beli, bulan depan belum tentu beli, ya kan? Jadi kita punya income itu nggak stabil. Kalau di prudensial kita nggak kerja 3 bulan, kita income-nya tetap stabil karena yang closing di bulan pertama itu semua tetap membayar, ngerti kan? Nah itu perbedaannya, makanya di sini dia berlipat-lipat jadinya. Bisa ya? Teman-teman tadi PRN MAPA sama KPI 2023 itu di summitnya, jadi kita doain tahun depan kita jadi kalau percaya tahun ini dengan kita buat yang benar di awal tahun kita bisa bagus yang karir kita mau kerja ya, dikirimkan ke grup ini ya, Progress Leader yang di 19 aja deh, nanti dibilang sekarang nggak kerja. Ya yang Progress Leader ya, yang di 19 ada tulisan di 19. Oh, oke. Ya kirim ke pas leader yang satu lagi ya, yang nggak ada ADS, yang nggak ada orang manajemen. Ya dibuatkan ya. Saya punya absensi ya hari ini siapa aja ya. Jadi mesti dikumpulkan ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mak Yanti lah ya. Mak Yanti apa? Sudah selesai. Cukup lah. Tapi masih ada. Masih menghitung gitu. Nah teman-teman, hari ini materinya terus terang ya, mungkin agak bingung-bingung ya teman-teman leader ya. Karena teman-teman yang mungkin yang agak lama juga kadang loading dulu ya. Apalagi teman-teman yang baru. Tapi nggak apa-apa. Kita nanti tahun ini entry kita akan kita rubah. Kita nggak terus-terus dapat motivasi dari manajemen lagi. Tim manajemen kita batasi 2 kali aja sebulan. Ya, sisanya yang waktu manajemen kita akan belajar terus. Yang ini menarik loh ya. Tadi saya menarik, biarpun saya fokusnya terbelah-belah karena ditanya-tanya ya. Tapi yang tadi Salijo ngomong ini sebenarnya kita di lapangan ngomongnya oke loh. Saya dapat ilmu dari ini. Jadi otak saya langsung berpikir mantap juga ya. Jadi biasanya saya juga ngomong ke teman-teman ya, kalau kita prospek itu kita tulis biar teman-temannya, biar calon prospek atau calon rekrutan kita itu apa yang kita tulis. Seperti Salijo bilang, 1 rumah itu ada
ada ayah, ibu, anak, otomatis kita bisa dapat banyak case. Itu secara teori, benar ya teman-teman ya. Kadang secara praktek otak kita lain mikirnya. Gak mungkin lah dia buka itu, gak mungkin lah dia beli ini. Itu bukan teman-teman ya, karena saya mengalami juga. Kita juga harus bertumbuh dan belajar. Nah, waktu Sarijong jelaskan ini, ada 2 orang yang ketahuin saya. Ini secara sistem segitiga piramidnya oke, benar. Begitu Pak Sarijong jelaskan ini, dia balik ke saya, langsung saya jawab. Yang mau tengok saya, ilmu ini gak bisa dipakai kalau bulan 12. Hanya bisa dipakai bulan 1 sampai 10. Ya teman-teman ya. Jadi jangan tanya lagi, itu saya nggak jelaskan kenapa nggak boleh dipakai di bulan 11 sama 12. Jelas ya teman-teman? Gak apa-apa, nanti hari ini materinya mungkin bingung-bingung. Nanti kita akan pulang-pulang terus ya, supaya teman-teman menguasai cara merekrut BOP semua. Nanti kita akan ulang-ulang di sesi hari Senin juga. Kita masuk sikit-sikit. Oke, saya balik lagi ke Pak Sarijong. Sorry teman-teman, minta waktunya 5 menit aja ya. Ada tambahan lagi. Kalau selama ini di awal tahun kita semuanya meletup, kita semuanya mau namanya COT, mau namanya double star club, mau PCC apa segala macam. Tapi kan nggak ada parameter untuk menghitung, untuk melihat situasi terkini. Taunya ya nanti syukur. Taunya tadi, oh mudah-mudahan dapat ya kan rezekinya. Nah, tadi yang kita kasih kepada teman-teman itu adalah world class system, maksudnya standar world class. Oke? Nah, kita ternyata kita masih membutuhkan ini goal setting dari teman-teman yang seperti ini teman-teman. Ya, tidak mau ini perlu dibuat foto nggak sih? Perlu dibuat foto nggak? Nanti kita tuangkan di mamanya aja. Enggak. Cici masih butuh yang namanya Acai mau COT gitu. Masih butuh. Maksudnya kan gini, nanti dia kan fotoin makanya, terus kan kumpulin ke grup. Kita mau bantu bikin untuk video grup kita yang biasa tiap tahun. Iya, video. Nah, biasa kan kita cuma tulis saya mau double sakra, BCC, rekrut berapa orang gitu kan. Nah, kalau yang ini kan udah nggak ada itu judulnya. Nah, kita kalau mau tambahkan kita tulis aja di sini supaya kita bantu ketik. Jadi misalnya kita kan udah ada di foto kita semua. Misalnya Johan mau promosi 2 AAD ya, mau star club atau double star club gitu, tambahkan aja sama kita isi yang di sini. Direct unitnya mau berapa kita tambahkan. Jadi nanti semua desainnya sama gitu. Ngerti kan? Jadi video kita nanti bagus teratur. Yang selama ini kan ada yang kecil, ada yang besar, ada foto, ada yang nggak ada foto. Jadi dituliskan di sini, ini nggak ada kolomnya ya. Ya mau tulis di belakang juga boleh. Ya yang penting bisa nampak. Nah mau tulis di sini juga bisa ya. Ini yang kosong nih. Promosikan 2 AD atau promosikan 3 AD, mau start club apa gitu. Ya ini ada space kosong. Ya. Dibuat ya. Di komentar punya kan? Boleh di komentar, pokoknya space kosong semua bisa dihadirkan. Di komentar juga boleh. Di komentar jadi. Ya, tulis Nah, komentar. teman-teman kita butuh kerjasamanya karena kita kan semua mau bertumbuh ya. Jadi dari itu nanti kita tiap bulan sekarang kan kita udah mau ada meeting leader, tapi meeting leader kita itu ya kita diskusi ya masing-masing kelemahan. Jadi kita bukan satu arah. Kita maunya ada feedback, misal nggak ada di mana, dan meeting leader kita itu nggak ada manajemen sama sekali ya. Rumah tangga kita bisa ya, biasanya kan jujur ya kita bilang tahun-tahun sebelumnya kan saya males datang lah meeting leadernya, orang manajemen datang ngomongnya cuma data, cuma bisa marah gitu kan. Kita nggak mau gitu lagi karena kita kan mau bertumbuh. Jadi kita mau ada 2 arah, kendala kalian apa kita ngomong, nanti kita sama-sama review produksi kita, kelemahan kita apa. Jadi bukan kita disosorin semua dengan angka ya. Jadi teman-teman jangan malu juga, misal saya kurangnya ini gimana solusinya, karena kita kan semua mau bertumbuh level up ya teman-teman. Itu aja sih.
Jadi kalau yang nggak bisa nanti kita tetap bimbing sampai supaya leader-leader proyek itu semua bisa fasih dalam menggunakan MAPA ini sebagai panduan kita. Itu. Terus teman-teman mohon dikumpul ya yang dibuat itu supaya nanti kita bisa tiap bulan mereview. Tanggal 30 kita meeting leader ya teman-teman, catat ya tanggalnya ya. Tanggal 30 Januari ya. Tanggal 30 Januari kita ada meeting leader jam 2. 30 Januari. Jadi paginya M3 itu edisi Imlek, siangnya kita meeting